bisa. Berarti Ustadz juga hafiz nih 30 juz apa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Allah, single ya. Single. Dia hafiz Ustadz. Masya Allah. Hafiz ini ya, hafiz perjaka. Hafiz keperjakaan. Apalagi di pegunungan Kayak gini, ya, tadi ya, ngerasain kan pas subuh halakoh gitu kan. Iya. Itu, oh iya iya. Itu gimana tuh lagi Iya. cuaca kayak gitu, itu Benar, anak-anak benar, kita benar, seru. benar. Ayo ngaji antum ngaji gitu. Unik ya kalau misalkan ada orang tua yang kok anaknya gini ya jadi agak malas-malasan. Saya kadang mau ngomong, coba deh, ibu nginep di sini seminggu deh. Seminggu cobain dengan rutinitas yang anak-anak lalui gitu. Betul. Itu ibu akan tahu betapa hebatnya anak-anak ibu gitu. Iya. Bangun jam 4 subuh gitu ya. Iya. Atau setengah 4 gitu. Itu wudhu airnya dinginnya kayak gitu gitu. Betul. Sholat, betul. ngafal gitu ya. Betul. Malam itu apalagi kalau lagi hujan deras ya. Di sini kalau hujan terus-terusan gitu, nggak berhenti gitu. Itu berat banget gitu. Jangankan buat santrinya, buat ustadznya aja berat untuk keluar rumah gitu. Ustadz aja berat gitu untuk keluar rumah. Setelah asik berkeliling dan ngobrol bareng Ustadz Acep, alhamdulillah, gua berkesempatan bertemu dan lanjut ngobrol bareng Ustadz Rozan Sob. Beliau selaku koordinator tahfiz. Terima kasih Ustadz Rozan Yeah. atas waktunya ya Ustadz ya. Mungkin bisa kenalan diri dulu Ustadz di sini sebagai apa, aktivitas yang ngapain, terus dipercaya sebagai apa Ustadz kalau boleh tahu. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nama ana Ahmad Rozan. Usia alhamdulillah masih 25 tahun, masih muda ya. Masih muda saat sudah berkeluarga? Belum. Oh belum. Oh, kalian ya. Lanjut Ustadz. Ya. Alhamdulillah ana di sini diamanahkan di Pesantren Fitiatul Islam ini diamanahkan sebagai koordinator Al-Qur'an di bidang Al-Qur'an. Iya, diamanahin sejak tahun 2024. Berarti baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Masuk tahun kedua berarti ya? Masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Koordinator Quran itu kalau di sini apa Ustadz kalau boleh tahu? Koordinator Al-Qur'an itu adalah orang yang mengorganisir segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum Al-Qur'an di sini. Misalkan contoh ya misalnya berapa standar minimal setoran anak-anak per hari, berapa yang harus dimurojaah, dan standarisasi ujian Al-Qur'an itu gimana, itu adalah pekerjaannya koordinator. Juga misalkan merekap hafalan anak-anak pekanan gitu. Oh, termasuk tadi ya, misalkan kalau di sini kan saya ngeliatnya tadi kan ini sekolah tahfiz Ustadz ya? Iya. Sekolah alam, pesantren alam, tahfizul Quran ya? Nah, ini metode menghafal Quran ini Ustadz kalau boleh tahu ini apakah turun-temurun dari awal atau ada ada revisi terus adaptasi lagi di zaman sekarang segala macam. Nah, itu kalau boleh tahu gimana? Boleh cerita sedikit nggak Ustadz? Nggak ada metode baku sih kalau misalkan secara resmi ya, maksudnya gini, kalau metode menghafal itu masing-masing anak pasti beda. Cuma kalau metode dalam pengorganisir kurikulum Al-Qur'an gitu ya, pengaturan kurikulum Al-Qur'an itu beda-beda. Jadi nggak dari awal sama sampai sekarang gitu. Kita selalu ada hal yang kita rubah dan juga ada yang kita penyesuaian kita sesuaikan gitu. Karena emang situasinya beda gitu. Kebetulan Ana juga adalah angkatan pertama di sini. Angkatan pertama? Lulusan sini. Lulusan sini? Iya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2013. 2013? Nah, 13. Belum seperti ini dong? Belum. Seperti ini. Dulu cuma ada masjid sama bangunan yang ujung itu dong. Baru ada masjid dan bangunan ujung? Iya? Iya. Total waktu dulu berapa Ustaz? Waktu angkatan pertama itu cuma 17 orang. Dapat berapa juz Ustaz waktu di sini tuh? Di tahun itu? Satu tahun itu waktu itu di angka 10 juz kalau nggak salah. 10 juz? Itu maaf Ustaz, dulu punya background pernah menghafal Quran kah? Atau baru pas masuk pesantren baru menghafal? Jadi waktu itu Ana masuk ke sini kelas 8 ya, kelas 2 SMP. 2 SMP? Kelas 2 SMP, jadi tahun pertama sempat pernah mondok di Bandung. Mondok di Bandung? Itu ngafal Quran juga gitu. Oh jadi pondok tahfiz juga? Iya, tapi hafalannya hilang. Ntar dulu nih gimana? Kebayang nggak? Jadi waktu itu setahun pernah kelas 7 itu pernah ngafal di Bandung. Sebanyak sekitar 8 juz gitu ya. Cuma hafalannya itu nggak ada sama sekali, cuma pernah setoran aja gitu. Kok bisa Ustaz? Karena nggak berojaah. Karena nggak berojaah? Dan metodenya... ngejar cepet aja berarti iya. ya? Yang penting saya hafal ini karena dikejar satu halaman. Iya. Terus
dikejar lagi satu halaman besok, dikejar lagi satu halaman besok. Akhirnya fokusnya adalah gimana caranya dapat halaman 1, halaman 2 dan seterusnya gitu. Yang dikejar cuma setoran aja. Setoran tapi nggak pernah ngemurojaah yang sebelum-sebelumnya. Nah, metode murojaah tuh gimana tuh? Nah, Ana baru kenal metode murojaah itu ketika masuk sini. Sama kiai yang awal-awal. Iya, dulu ada salah satu ustadz di sini namanya Ustadz Lukman. Beliau lulusan salah satu pondok di Bogor gitu ya. Nah, beliau itu yang ngebina Ana. Ngajarin caranya murojaah gitu. Jadi bagaimana kita menghafal tapi juga menjaga kelancaran hafalan kita yang gitu. sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Kalau boleh tahu sedikit, Ustaz, mungkin seperti apa, Ustaz, gambaran atau metodenya? Secara sederhananya misalnya gini, kita hari ini store 1 halaman, minimal itu 1 halaman ya per hari ya. 1 halaman. Nah, kita juga diwajibkan untuk ada namanya murojaah infiradi. Jadi murojaah secara pribadi. Itu minimal adalah 1/3 dari hafalan kita gitu. 1/3 dari hafalan? Iya, saya contoh, misalnya gini, Ustaz. Ini saya gambarin dulu ya. Iya. Nanti kalau salah tolong dibantu, Ustaz. Anggaplah 1 juz itu 10 halaman. Iya. Saya masuk halaman 1 dulu, halaman 2 dulu, 3 dan seterusnya. Itu kan halaman, itu kan baru hafalan tuh, Ustaz, ya, sifatnya ya. Setelah 1 juz, minimal saya mesti mengulang 3 lembar pertama lagi gitu misalnya. Iya. Itu contoh apa gitu? Kalau masih sedikit ya. Kalau masih sedikit. Coba kalau misalkan kita langsung ke angka 5 juz deh. Waduh. misal dulu nih. 5 juz, kita udah punya 5 juz. Iya, 1 aja bingung kadang-kadang. Ini 5, oke, lanjut. Kita punya 5 juz. Artinya 1 hari itu kita minimal murojaah sekitar 1,5 sampai 2 juz. 1 hari. 1 hari. 1 hari. 1 hari. Murojaah kembali inget-inget lagi tuh. Berarti kan mau nggak mau dia ngulang-ngulang lagi tuh. Iya, gitu. Per halamannya. Iya. Jadi misalnya hari Senin kita murojaah juz 1 sampai juz 2,5 pertama. Kebayang nggak? Insyaallah. Ya kan? Hari kedua, hari Selasa misalkan kita murojaah juz 2,5 kedua sama juz 3 gitu. Intinya jadi dalam 3 hari itu semua hafalan keulang. Dalam 3 hari ya? Dalam 3 hari itu. Karena sepertiga. Sampai sepertiga. Nyusul di halaman kita lagi hafalan yang terakhir gitu ya. Itu metode ini hanya bisa dipakai di orang yang memang sedang memperdalam ilmu Al-Quran kah, hafalan Quran kah, atau bisa dipakai untuk umum juga, Ustaz? Metode ini tuh. Sebenarnya bisa dipakai untuk umum juga sih. Sebenarnya. Tapi tergantung sama keseriusan kita aja gitu. Oh gitu. Karena punya guru juga ya. Beliau waktu itu ngafal Al-Quran itu kelas 3 SMP sampai 1 SMA. Sekolahnya di MTS di Jakarta. Terus 3 SMP ke 1 SMA setahun? Ya sekitar 1,5 tahun waktu itu. 1,5 tahun, oke. Beliau itu sekolah MTS. Masuk jam 7, pulang jam 3. Berarti kan jeda waktu buat menghafalnya kan di antara jam 3 dan... Iya, jam 3 sampai pagi lagi gitu kan. Iya. Nah, itu beliau tiap hari menghafal 1,5 halaman. Murojaahnya 10 juz. Menghafalnya mah pas udah banyak tuh menghafalnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi murojaahnya itu juz. Yang bisa dibayangin waktunya gimana. Nah, beliau waktu itu, jadi ini cerita menarik banget ya. Waktu itu Ana ingat banget waktu pas lagi abis toran, Ana ngadu kan ke beliau, Ustaz, afwan Ustaz, Ana waktu lagi kepake semua nih, nggak sempat murojaah gitu. Ini posisi masih nyantren? Masih nyantri waktu itu. Iya, nyantri. Nasihat beliau cukup nusuk juga kan. Ya, gimana Ustaz? Beliau bilang gini, antum nggak ada waktu buat murojaah. Iya Ustaz, gitu. Emang antum jam 12 malam sampai subuh ngapain? Tidur kan. Kalau saya masih jawab begitu kan. Iya Pak. Saya jawab sederhana nih. Ana masalah gini kayak gitu langsung cuma senyum aja, saat nyengir aja udah gitu. Cuma ya gitu doang, diem aja kan. Tahu lah tidur kan. Iya kan, sudah tidur, oke. Terus kata beliau, waktu itu sebenarnya ada gitu. Cuma antum mau pakai atau enggak gitu. Waktu mah sebenarnya ada, cuman mau dipakai atau tidak. Karena beliau sejak SMP kelas 3 itu beliau konsisten untuk bangun jam 12 atau jam 1 sampai subuh itu untuk tadi hafalan sama murojaahnya gitu. Bahkan dulu ketika Ana inget banget gitu ya, ketika beliau dan itu masih istiqomah, Ustaz. Masih istiqomah. Dari beliau masih pesantren sampai Ana belajar ke beliau waktu itu usia 34-an. 37 lah waktu itu. 37. Dan itu masih istiqomah. Masih istiqomah. Dan kalau antum lewat ke depan rumahnya tuh jam 1 malam, antum lewat depan rumahnya. Itu tuh rumahnya berisik. Suara anaknya lagi ngafal, suara ibunya lagi ngajarin anaknya, sama suara beliau lagi tahajud baca Al-Quran gitu. Di suaranya dijaharkan, digedekan, diperbesar gitu. Kayak gitu. FYI aja, jadi anaknya itu selesai Al-Quran di usia 8 tahun. 30 juz hafalan gitu.
Akhirnya masuk Hafiz Indonesia di tahun 2020 gitu. Ya maksudnya memang dari orang tua ya. Bener. Anak, ya maksudnya kalau memang pengen lihat anaknya pendidikannya seperti apa, maka Iya. lihat orang tuanya mendidiknya seperti apa ya. Bener gitu. Jadi kalau ngomongin yang tadi balik lagi ke yang metode tadi ya, bisa nggak dipakai umum? Bisa gitu. Cuma masalahnya kita mau nggak jadi waktunya mau nggak dipakai untuk Al-Quran? Waktunya mah ada gitu ya. Bukan nggak ada waktu, waktunya mah ada, mau dipakai pun. Iya, waktu itu Ana dapat kata-kata bagus banget gitu ya. Quotes mungkin kita bilang. Jadi jangan nunggu waktu luang untuk Al-Quran, tapi kita harus meluangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang nggak akan ada gitu. Iya, seakan-akan tidak ada waktu. Nggak akan ada waktu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau meluangkan waktu untuk Al-Quran setiap hari ya pasti insya Allah akan Allah bantu gitu. Kayak ini tema kita tuh sehari menjadi santri, Ustaz. Nih, ya saya sedang menjadi santri di sini, tolong diberikan petua-petua, Ustaz. Ya. Ada namanya Rabtul Hifzi. Rabtul Hifzi itu mengikat. Gitu. Oke. Mengikat. Jadi gini. Kita tuh kalau kita pernah hafal pasti ngerasain bahwa hafalan yang paling lemah itu hafalan yang baru dihafal. Jadi gini, misalkan kita setoran jam 8 pagi, biasanya jam 10 udah hilang lagi tuh. Oh iya. Nah, Iya. Kenapa hilang ya? Karena emang masih masuk ke hafalan jangka pendek kita gitu. Oh gitu, Ustaz. Nah itu maka harus kita jaga terus kan. Jadi kita konsepnya gini, kalau Rabtul Hifzi itu misalkan Senin kita setoran halaman 20. Selasa setoran halaman 21. Artinya di hari Selasa ini dia harus setoran dari halaman 17 sampai halaman 21. Jadi 20-nya mau nggak mau kena. Jadi kita 5 halaman terakhir yang distorkan. Oh. Kebayang ya? Jadi besok halaman 22 berarti halaman 18 sampai 22. 18, 19, 20, 21, 22. 5 lembar tiap santri. 5 halaman tiap santri. Iya. Itu distorkan ke ustadznya. Itu setelah hifzi, terus tadi ada yang mengikat tadi apa namanya? Iya, Rabtul Hifzi. Rabtul hifzi itu yang mengikat tadi. Iya, ya? mengikat tadi. Jadi sifatnya setoran. Sifatnya setoran ke ustadznya. Kalau infiradi tadi sendiri. Karena kalau ustadznya nyimakin nggak kuat. Kan panjang ya. 2 juz ya. Satu santri kalau ada 10 kan. Itu. Iya. Itu tuh Rabtul Hifzi. Jadi itu ya untuk mengikat hafalan-hafalan baru itu yang sifatnya masih lemah gitu. Tapi kalau misalkan dalam 5 hari dia udah keulang terus-menerus gitu, itu otomatis udah mulai masuk ke hafalan jangka panjang kita gitu. Sesuatu yang kita ulang-ulang kayak gitu. Itu Rabtul Hifzi. Oke. Ada lagi nggak, Ustaz, setelah itu? Ada sih. Jadi kalau kita kan ada konsep namanya peta hafalan ya. Peta hafalan, oke. Jadi tiap anak tuh namanya kita punya peta hafalan anak-anak yang mengisi mereka gitu. Jadi di peta itu ada jadi 30 juz ya, bentuknya kayak tabel gitu. 1 sampai 30. Juz 1 merah, misalkan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Yang merah artinya hafalannya udah hilang. Udah hilang gitu, nggak bisa dibaca lagi, nggak inget sama sekali gitu. Lupa misalnya. Nah, kalau yang kuning itu sifatnya ingat samar. Tapi lupa depannya biasanya. Iya, gitu ya? Itu artinya dia masih perlu lancarin lagi gitu untuk dites gitu. Kalau hijau dia artinya dia bisa dites saat ini juga gitu. Oh, berarti gini, Sat. Setiap anak punya tabel. Saya punya tabel nih. Misalnya anggaplah amin insyaallah ya. Iya. Saya hafal 30 juz. Tapi pas dites ternyata masih ada merah kuning, hijau gitu ya. Atau merah semua. Kayaknya sih belum ada malah. Belum ada colokannya. Bisa. Nah, itu yang merah itu nanti bakal diuji lagi, sifatnya ujian. Jadi yang merah itu nanti masuknya kita punya konsep namanya islah artinya memperbaiki. Jadi yang merah sama kuning itu masuknya ke islah. Harus diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan apa? Setoran lagi. Mulai dari yang awal tadi tuh. Iya, cuma waktunya beda. Jadi yang hafalan baru tetap jalan. Yang hafalan baru tetap jalan, cuma ada halakoh lain, ada waktu lain untuk menyetorkan hafalan yang lemah merah-merah ini. tadi. Iya, merah-merah tadi gitu. Jadi beda waktu lagi. Ya karena hafalan tuh dinamis gitu. Betul. Misalkan saat ini yang merahnya cuma 5. Bulan depan bisa jadi merahnya 7 atau 8 gitu. Oh iya. Kebayang kan? Iya. Atau hari ini yang jus ini hijau. Setelah liburan ternyata jus ini jadi merah. Dan itu dites lagi, Ustaz? Dan itu ada tesnya lagi maksudnya? Ya otomatis ada waktu lagi untuk mengislah
Maksudku untuk ngecek apakah dia itu yang tabel tadi itu beneran tiba-tiba merah apa segala macam, berarti dia dites acak kah? Iya, idealnya gitu ya. Idealnya harusnya kita tes lagi ya. Cuma maksudnya biasanya anak-anak tuh tahu kondisi hafalannya gitu. Oh. Biasanya anak-anak ketika pulang tahu kondisi hafalannya. Saat tiba-tiba dia yang benerin sendiri tuh tabelnya. Iya, Afwan ini kalau misalkan karena saat ini di jus ini lagi kacau ini kacau, jus ini lagi kacau gini segala macam. Bentar dulu Sat, berarti itu sifatnya ini dong dia, introspeksi diri, kesadaran diri, terus kejujuran dong. Bisa jadi, cuma jadi tabel itu bisa kita konfirmasi dengan tes gitu. Dan sebenarnya jadi tugas musyrif halaq itu dia yang paling tahu kondisi hafal anak-anak itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat kok, maksudnya kita bisa sinkronisasi antara laporannya dia sama realitanya. Feeling atau mulai dari feeling terus kita tes gitu misalnya. Bener, dan itu biasanya emang valid gitu. Misalkan nih, dia ngomong itu hijau, tapi aneh nggak pernah lihat dia murojaah gitu. Antum nggak pernah murojaah tapi kok hijau gitu. Coba sini gitu. Akhirnya ternyata beda. Nah, itu nggak bisa. Berarti Ustadz juga hafiz nih 30 juz apa gimana? Alhamdulillah ya. Ya Allah, single. Dia hafiz tuh. Masya Allah. Hafiz perjaka. Hafiz keperjakaan. Dijaga maksudnya. Iya. Perjagaannya. Nggak apa-apa, berproses. Gitu Ustaz ya. Jadi mainnya itu adalah lembar ya Ustaz? Halaman. Sorry. Kalau lembar itu kan depan belakang ya? Depan belakang. Mainnya itu halaman ya? Halaman gitu. Itu kalau kita halaman, biasanya patokan kita halaman. Pencapaian semester juga biasanya patokannya halaman gitu. Iya. Itu memang fokus, berarti itu benar-benar menerapkan sekolah Quran itu metode-metode gimana caranya santri ini bisa menjaga hafalan mereka. Iya. Dan itu juga pasti disesuaikan ya. Kadang kan misalkan nggak semua metode itu sesuai untuk semua tempat. Betul. Karena situasi dan kondisi berbeda gitu. Betul. Dari kondisi anak-anaknya, kondisi tempatnya. Kalau ngomongin tempat aja, menurut Masnya misalkan, di sini cocok gak buat ngafal? Sangat cocok ya. Sangat cocok. Justru ketika bilang sekolah alam tahfiz Quran, ini udah valid gitu loh. Iya. Maksudnya tanpa kita ngecek ke dalam gitu. Maksudnya semua ruang lingkupnya itu membuat kita tuh fokus gitu maksudnya. Keadaan alamnya ya. Cuma realitanya adalah jadi di sini kan suasana enak ya, dingin gitu. Enak. Nah, pertanyaan nih, misalnya antum lagi liburan ke villa. Maunya serius apa malas-malasan? Kayaknya malas-malasan. Maunya malas-malasan kan? Kalau niatnya liburan pasti malas-malasan. Malas-malasan. Iya. Nah, itu yang terjadi di anak-anak di sini gitu. Suasananya enak nih emang. Kayak villa gitu. Tapi iya benar Ustaz. Iya maksudnya karena dingin kan? Karena dingin segala macam. Nyaman. Akhirnya emang jadi usaha kita paling berat di sini apa? Membangkitkan semangat anak-anak gitu untuk ngaji gitu. Kesadarannya yang diangkat ya. Diangkat. Dan itu emang berat gitu. Karena kan anak-anak masih remaja nih ya. Satu, anak remaja, kedua mentalitas anak kota. Iya. Ketiga fasilitas yang biasa diberikan sama orang tua. Iya. Ayo, sebutin lagi. Ayo. Ya maksudnya ini mempengaruhi banget. Karena mempengaruhi psikis anak ya kan, karakter anak kan. Kalau memang biasa dimanja, biasa di rumahnya itu disuguhkan dengan TV, handphone, game segala macam, terus tiba-tiba kesini. Ya pengennya rebahan. Kayak misalnya gini, kita cuaca kayak gini kabut nih ya. Kabut ya. Enaknya tidur atau serius? Apalagi pagi ya. Pagi-pagi. Saya dengan usia saya yang waktu dulu SMA, pagi itu adalah waktu paling nikmat. Buat tidur lagi. Nah itu. Ya, apalagi suasana begini ya. Itu aja saya tinggal di kota gitu maksudnya. Gitu. Apalagi di pegunungan kayak begini. Tadi ngerasain kan pas subuh halakoh gitu kan. Iya. Itu itu gimana tuh lagi cuaca kayak gitu? Itu anak-anak kita seru. Ayo ngaji gitu. Komunikasinya dengan atau kita berinteraksi dengan anak-anak remaja ya, dimana usia mereka emang lebih banyak mainnya gitu. Betul. Ya kan mau main. Kalau misalkan usia dewasa kayak kita gitu kan, dia ditaruh kayak gini, wah ini tempat enak banget gitu kan. Betul. Sendiri ngafal jadi gitu. Betul. Kalau saya taruh aja pojokan gitu kan. Taruh aja pojokan selesai. Taruh aja pojokan situ gitu ya. Jadi kalau anak-anak di sini adalah ya dengan cuaca kayak gini, betul. Gimana nanamin semangat ke mereka supaya mereka tetap walaupun cuaca kayak gini tetap rajin ngaji gitu.
Murojaah. Karena banyak kan amanahnya gitu. Gimana pun mereka mentalitasnya mentalitas anak-anak Iya, anak-anak masih menuju remaja tadi iya, ya. gitu. Iya. Jadi apa namanya? Setiap tempat pasti ada ujiannya dan ya struggle masing-masing gitu ya. Benar. Jadi ada tempat misalnya kayak di Afrika kan fasilitasnya nggak ada, panas gitu. Betul. Tapi semangatnya ada gitu. Ada, iya. Biasanya kan gitu. Makin tempatnya makin ekstrim biasanya malah makin jadi kan. Iya. Nih tidak disuguhkan keamanan ya. Iya. Tapi kalau di sini Iya, mentalitinya sebenarnya juga teruji sih ya. Teruji. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ini unik ya, kalau misalkan ada orang tua yang kok anaknya gini ya jadi agak malas-malasan. Saya kadang mau ngomong, coba deh, ibu nginep di sini seminggu deh. Iya, jangan sehari ya. Kalau sehari mah hitungannya liburan. Oh, coba, tempat suasana baru segala macam. Iya, benar. Cobain deh nginep seminggu gitu. Seminggu cobain dengan rutinitas yang anak-anak lalui gitu. Betul. Itu ibu akan tahu betapa hebatnya anak-anak ibu gitu. Iya. Bangun jam 4 subuh gitu ya. Iya. Atau setengah 4 gitu. Tuh wudhu airnya dinginnya kayak gitu. Betul. Sholat, ngafal gitu ya. Betul. Malam itu apalagi kalau lagi hujan deras ya, di sini kalau hujan terus-terusan gitu, nggak berhenti gitu. Itu berat banget gitu. Jangankan buat santrinya, buat ustadznya aja berat untuk keluar rumah gitu. Ustadz aja berat gitu untuk keluar rumah. karena tempatnya enak. Enaknya buat slow living. Betul. Ya kan? Betul. Nyantai gitu. Nah, itu maka usaha kita juga harus lebih lagi untuk gimana cara nanamin semangat ke anak-anak supaya lebih ya. Jadi fasilitas yang Allah berikan ini mereka bisa lebih menggunakannya dengan seharusnya gitu ya. Lebih bijaksana. Lebih bijaksana lagi. Tapi memang benar sih itu ya, berarti penanaman karakter nih. Nah, kan penanaman karakter ya berarti kan posisinya kan. Kalau sekarang gitu, kalau dibandingin sama santri awal lah segala macam, kan pasti beda dong. Santri awal kan dengan bangunan ala kadarnya, tetap bisa beraktivitas sebagaimana amanah orang tua kan, masukin anak ke pesantren gitu ya. Nah, sekarang dengan fasilitas yang segini bagus, yang dengan fasilitas yang segini nyaman gitu misalnya, ada perbedaan nggak sih? Kalau anak rasakan ya jauh ya, maksudnya kalau secara sistem saat ini lebih rapi sih. Secara sistem lebih rapi. Jadi sistem kepesantrenannya dari ya semua ya kurikulum dan pokoknya awal-awal kan namanya merintis ya. Iya. Itu ketika perintisan kita ngerasain lah trial and error, semuanya dicobain itu. Semua dicobain, ya benar. Tahun ini bisa jadi ini, tahun depan bisa jadi coba begini. Udah capek nih, udah jadi kelinci percobaan. Udah bosen. Ya emang walaupun waktu itu kondisinya bangunannya dikit ya, fasilitasnya nggak ada gitu, intinya. Tapi ya halaqah masih berjalan gitu, sebagaimana mestinya gitu. Misalnya halaqah Quran gitu di masjid, yang penting ada masjid. Metodenya kalau dengan yang dulu dan yang sekarang berapa persen perubahannya? Sebenarnya ketika Anda datang ke sini, Anda jadikan itu sebagaimana yang dulu kita jalankan gitu. Oh gitu? Iya, jadi justru metode yang lama itu diadaptasikan lagi ke orang-orang. Walaupun ada sedikit revisi dan agak sedikit kita kembangkan ya. Ya karena penyesuaian juga gitu. Jadi sebenarnya yang berbeda apa? Yang berbeda ya mungkin kayak beberapa tadi kayak ada konsep peta hafalannya gitu. Itu dan justru baru. Itu baru. Itu baru ngambil dari metode mana Ustaz? Atau lu pernah ngeriset sendiri atau mencoba adaptasi dari tempat mana gitu misalnya? Kalau aneh sih mungkin lebih studi kasus nggak secara resmi sih, maksudnya kayak ngeliatin anak pribadi dan juga teman-teman yang punya hafalan lancar gitu ya, misalnya yang bagus-bagus hafalannya gitu. Walaupun di murojaah ternyata. Iya, jadi kita tetap pasti punya ya itu. Jadi ada yang hafalan yang merahnya, hijaunya, kuningnya. Mungkin banyak orang gitu ya, hafalannya nggak lancar, cuma nggak jelas gitu datanya. Lancarnya yang mana gitu? Iya, di mana posisinya? Waktu itu ngadepin salah satu santri gitu ya, adik kelas gitu, kayak gitu, nggak lancar saat ini. Masalahnya nggak jelas kita kan. Udah gitu nanti ada orang lagi nggak jelas, nggak lancar juga. Lancarnya di mana? Nggak lancar mana gitu. Kita kan butuh data yang valid. Akhirnya dipetakan tadi itu ya. Kita petakan supaya jadi data yang valid gitu. Metode tuh. Jadi lama-lama tuh ada sub-subnya tuh. Lama-lama tuh. Iya. Jadi spesifik kemana? Iya. Kapan bisa masuk kategori kuning? Iya. Kapan masuk kategori hijau? Iya. Itu jadi ada kriteria gitu. Kita dan itu selalu berkembang gitu ya. Oh ini ada kondisi anak kayak gini nih. Oh nanti nambah lagi sub baru kan kayak misalkan. Nah itu jadi itu dapat ya setelah kita
interaksi dengan Al-Quran lebih banyak gitu, dan kita akan dapat bahwasannya ya kayaknya kalau hafal ijo semua sih nggak Iya, maksudnya susah namanya ya. manusia ya. Namanya manusia gitu. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kan ya ini Iya. mau gimana pun akses kebaikan dan keburukan dalam Iya, satu wadah benar. itu kan Benar. tidak bisa kita hilangkan gitu kan. Iya. Tapi itu tadi ada itikat buat tetap menjaga hafalan Iya. aja, berarti kan ada murojaah di situ. Iya. Orang tetap meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Quran segala Iya. macam. Itu kan di zaman sekarang itu sudah sangat istimewa Ustaz, kalau buat kami ya. Mendengar itu tuh Alhamdulillah. seneng gitu kan. Ada umat muslim yang masih menjaga itu. Maksudnya apa, menjaga apa namanya, kitabnya gitu Iya. kan. Artinya kan kitab ini tidak akan serta-merta hilang begitu saja selama masih ada hafiznya kan. Iya. Masih ada orang-orang yang meluangkan waktunya, tenaganya, segala macam untuk fokus menjaga. Setelah dari sini dulu kemana Ustaz? Waktu itu Ana melanjutkan kuliah ke salah satu kampus di Sukabumi. Tahu mungkin Aroyah Sukabumi? Tahu? Masya. Bareng sama Ustaz Acep tadi ya berarti ya? Iya. Oh, iya. Yang 15 hektar itu. Oh iya, Anda tahu. Tadi ceritain. Oh gitu ya? Dengar aja 15 hektar dulu. Denger. Itu iya. Oh di situ juga? Iya, di sana. Di sana berarti ambil apa satu? S1? Di sana S1. Jadi kalau di sana sebenarnya ini ya, prodinya ada 5. Jurusannya ada 5, kayak PBA, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, satu lagi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam gitu. Maksudnya? Ada 4. Mana PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Nah dulu di sini apakah hanya fokus tahfiznya, bahasa Arabnya belum ada dulu atau awal-awal? Awal-awal beneran cuma tahfiz saja. Fokus tahfiz? Tahfiz saja. Oh, berarti seperti tadi kata Ustaz Acep, berarti ini ya, termasuk 5 pionir ini ya, yang ini termasuk tadi Ustaz Acep yang 5 menggerakkan bahasa itu. bahasa. Oh, itu angkatan saya beliau gitu. Waktu itu anak kondisinya lagi kuliah, jadi belum masuk sini gitu. Oh, gitu. Angkatan beliau, beliau tuh senior anak gitu. Iya, Jauh iya, nggak iya, ketemu iya. gitu. Jadi antum baru masuk lagi ke sini di 2024. Oh, iya, Terus iya. lagi setelah dari situ baru ditarik lagi ke sini gitu. Iya, iya. Oh, berarti setelah selesai pendidikan S1 baru balik lagi ke sini. Iya, alhamdulillah. Ada nggak yang ngambil kuliah jurusan umum kah atau punya kegiatan umum kah di luar gitu? Ada nggak? Ada sih, kayak temen Nana dia angkatan 2 sih ya. Dia masuk UI di Ekonomi Islam. Setelah SMA dia gap year dulu setahun, terus habis itu kayaknya sih ikut pendalaman iya, umum NF, kali ya? NF kalau nggak salah ikut Ikut NF. NF? Iya, Khusus kali ya? Khusus gitu. Iya. Habis Ini itu sebenarnya memang pendidikan yang sifatnya duniawi itu bisa dipelajari dalam Iya. waktu nggak butuh waktu lama Iya. untuk mempelajari keahlian. Dulu 2010-11 itu di angkatan saya tuh hampir nggak ada yang ngambil IT lah, Iya. komputer segala macam. Iya. Karena orang pondok dengan Iya. komputer apa segala macam itu kan sangat tidak familiar kan. Sampai akhirnya saya sama tuh setahun Nah, iya. fokus tahun Fokus. kayak kursus di NF segala macam Iya. gitu. Dia punya kursus IT juga waktu itu. Masya Allah gitu. Setahun memang cukup, sangat cukup. Sisanya ya mungkin sisanya ini Iya. ya mandiri ya, mandiri gitu. Jadi nggak berhenti, maksudnya untuk pondasi atau dasar, Iya. untuk keilmuan yang sifatnya itu duniawi segala macam, setahun atau 2 tahun itu orang akan terbiasa, apalagi dengan usia-usia yang sudah lebih matang. Iya, benar. Kesadaran belajarnya lebih kuat kan. Iya, keinginan belajar lebih kuat. Butuh skill akhirnya jadi Untuk laki-laki ya, yang mereka pengen memperdalam skill di usia-usia range kayak 17, 18, 19 tahun itu, saya rasa itu termasuk prime time sih buat orang tertarik dengan sesuatu ya. setuju banget ya. Iya. Termasuk tadi Ustadz Acep tadi ya. Ustadz Acep tadi kan di sini kan kita ngobrol ya. Beliau masuk jurusan bahasa Arab kan di usia-usia, padahal beliau SMK tadinya Oh, kan. SMK. Benar. SMK kan Iya, tiba-tiba bahasa Arab gitu kan. Iya. SMK tiba-tiba masuk jurusan bahasa Arab. Berarti kan itu usia prime gitu, usia segitu gitu kan. Ya. Ada lagi nggak Ustadz? Kayak tips and trick yang bisa dipakai? Atau gini deh, saat misalnya saya orang umum nih saat ya. Iya. Saya orang umum dan mewakili orang umum nih saat nih misalnya. Untuk kami yang umum ini yang tidak ada di lingkungan pesantren segala macam, sekiranya tuh ada nggak sih Ustaz tips and trick buat kami ini bisa tetap menghafal Quran walaupun itu kayak slow lah, pelan-pelan segala macam kayak gitu, atau kayak
cukup ngafalin 2 ayat tapi di waktunya kapan gitu misalnya. Terus cara murojaahnya gimana? Nah, itu mungkin punya metode saat itu. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu kan bukan cuma buat orang yang di pesantren ya. Iya. Tapi emang buat semua umat Islam. Semua umat Muslim, betul. Nah, bahkan seluruh manusia kan. Bahkan seluruh manusia, betul. Nah, jadi waktu itu Anda juga pernah baca buku ya. Jadi ada yang menghitung berapa lama Al-Quran akan dihafal gitu. Kalau misalkan 1 hari kita menghafal 1 ayat. Oke, anggap 1 hari cukup 1 ayat. 1 ayat, alif lam mim aja udah. Iya. Besokannya zalikal kita bola riba fi udah mutakin. Dah gitu aja gitu. Gampang kan? Iya. Gampang. 1 hari 1 ayat ya. 1 ayat itu akan selesai dalam waktu 17 tahun. Oke. Al-Quran diturunkan 22 tahun. 22 tahun. Dan ini 17 kalau tahun. 1 hari cukup 1 ayat, 17 tahun. 17 tahun. Tapi kalau kita udah punya hafalan beberapa ayat, lumayan tuh. Lebih mangkas waktu lagi kan? Lumayan tuh, mangkas waktu lagi tuh ya, benernya ya. Ya dia 15 lah. Ayo Vi, just 30 dulu Vi. Itu satu 30 ya? Satu hari Oke, ayat. 17 tahun nih. 17 tahun kan. Oke. Itu kalau kita konsisten 1 ayat. 1 ayat aja. 1 ayat sehari. Cuma pertanyaannya kan balik lagi gitu. Kita mau nggak Aduh. konsisten? Yang paling Begitu, susah itu konsisten kan. iya. Jadi aneh inget banget Iya, ada iya. kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bagus banget. Beliau ngomong a'zamul karomah luzumul istiqomah. Aduh. Jadi antum pernah dengar karomah yang paling besar adalah bisa istiqomah. istiqomah. Iya. Intinya satu. Bukan Iya. ngomongin terbang. Bukan ngomong terbang, bukan ngomongin jalan di atas air. Jalan di atas air. Bukan, tapi Karomah tuh istiqomah. bisa istiqomah. Antum pernah dengar nggak ada dari kalangan salafus solih itu bisa konsisten di soft awal masjid itu selama 20 tahun gitu. Iya, Bilal dengan azannya itu kan konsisten. Itu kalau antum main, Anda pernah mau nyobain kan? Gimana sih caranya, bisa nggak sih? Misal nggak telat nggak ikut pokoknya selalu ikut takbiratul ihram imam 40 hari kan? Bisa nggak? Susah gitu. Iya. Ada aja gitu halangannya. Iya, gitu. ada aja. Tiba-tiba misal Berarti lagi belum dapat aromanya kita ya? Iya, itu nggak bisa gitu. Iya, iya. Jadi yang paling berat itu gitu. Nah, cara mendapatkan karomah itu gimana sebenarnya? Nah itu apa? Ada nggak Ya tips and pertama trick kalau ya pasti ini ya keseriusan kita kalau bener-bener ya, bener-bener niatnya emang pengen serius gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. apa Sob? Kalau misalkan kita serius di jalan Allah, misalnya ketika kita mau menuju ke kebaikan gitu ya, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya gitu. Oh, iya. Begitu juga kalau misalkan kita serius beneran gitu, mau istiqomah ya Allah saya mau istiqomah ngafal Quran gitu. Itu kan masih di lisan nih. Iya. Kan ada 3, lisan, hati dan perbuatan. Perbuatan. Oke. Kalau 3-3 ada sinkron, itu insya Allah jadi gitu. Iya. Dan Anda juga pernah dengar langsung ya, bahwasannya ada nenek-nenek gitu. Nah. Nenek-nenek selesai Al-Quran dalam waktu 5 tahun. Nenek. Iya. Ternyata hafalan ya itu doang sepertiga, tapi konsisten tiap hari, sepertiga halaman gitu, setiap hari gitu. Masa nunggu jadi 5 kakek baris. gitu? Enggak ya, enggak gitu ya. Itu kan di usia-usia yang kayaknya ngafal udah nggak bisa lagi. Orang pada ngomong gitu. Ternyata kalau misalkan niatnya jujur Niatnya serius. dan ya. konsisten, Kalau di bahasa Arab tuh hamma ya. Sob? iya hamun bisa. Hamun gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya hamnya benar-benar punya nggak cuma niat tapi ada iya, keseriusan keseriusan pengen ngelakuin. Iya, punya himmah gitu. Himmah. Iya. Jadi Himmah. di atasnya niat itu ya. Iya. Himmah tuh benar-benar tekad yang kuat gitu. Tekad yang kuat ya. Kalau misalkan serius, nyampe gitu. Iya. Ya kadang kita gitu doang sih. Yang susah itu konsistennya gitu. Kadang udah mulai nih. Udah mulai sebulan, mulai pesen gitu kan. Rehat dulu deh. Rehat dulu deh. Nah, itu kalau misalkan kalau Anda tahu buku Atomic Habits-nya James Clear tau nggak? Gimana tuh? Nah, itu Oh iya. Nah. Pernah dengar. Jadi cara bikin jadi sebuah habit itu. iya, habit. Nah, Itu menarik banget. Beliau ngomong kalau mau bolos jangan lebih dari 1 hari. jangan pernah lebih dari 1 karena hari kedua udah pasti Akan berlanjut. akan berlanjut. Iya, Gitu. iya. Terus-terusan. Jadi kadang kita gitu kan. Kadang kita istiqomah juga gitu ya. Beratnya kan beratnya itu pas sudah hari pertama, bukan hari pertama sih, Iya. percobaan pertama oke lah Oke. gitu. Biasanya pas mau menuju kedua, ketiga itu kan berat tuh. Lama-lama. Tapi lama-lama aduh, biasa. Bentar lah sekali gitu kan. Akhirnya bener kan, a'zamul karomah luzumul istiqomah gitu. Nah, nuzumul istiqomah. Jadi antum karomah yang paling bagus, yang paling besar itu adalah ketika antum bisa konsisten taat gitu. Iya. Itu. Itu karomah Ustaz ya. Iya, karomah. Ada juga waktu itu dari kalangan salafus saleh itu tuh duduk di tiang yang sama ngajar Al-Qur'an selama 20 tahun. Duduk di tiang yang sama gitu ya. Maksudnya selalu ada kalau mau nyari dia cari tiang Pasti di itu. situ. Pasti di situ gitu.
Ya kan? Kalau kita kemana-mana kan, nggak jelas. Tiang, kasur, tiang. Kita kebanyakan distraksinya gitu kan, kemana-mana gitu, nggak konsisten gitu. Ya paling susah konsisten. Padahal kalau konsisten ya kayak antum belajar IT segala macam. Ya, itu dulu. Setahun aja, Iya. setahun aja. Jadi gitu kan, kalau mau konsisten gitu. Masalah kadang gitu kan, ada namanya titik jenuh kalau misal di buku Atomic Habits juga Oke, tuh disebutin anggaplah tuh. titik jenuh tadi. Titik jenuh itu berarti apa? Ujian masuknya. Ketika kita nggak ngelihat hasil yang signifikan dari apa yang kita lakukan. Hah. Kadang-kadang kayak udah ngafal satu ayat. Di 3 minggu tiba-tiba baru sekitar Kok baru kok dapet- baru 1 halaman sih. Iya. Padahal 3 minggu kan Padahal 3 gitu minggu kan. ya. Rasanya kayak nggak ada efeknya nih gitu. Nah. Padahal kita udah bertumbuh kan, walaupun sedikit gitu. Oh iya. Ya itu biasanya titik jenuh, yang orang akhirnya jadi malas lanjut gitu. Padahal kita lagi menuju satu hal yang lebih baik, coba ya setahun. Tiba-tiba nggak terasa udah 2 juz gitu. Kebayang kan? Nah itu titik jenuh yang biasanya kita gagal di titik jenuh itu gitu. Iya. Jadi kita jauh lebih baik daripada mereka yang nggak mulai gitu. Walaupun lebih baik cuma 1 halaman, Iya. 2 halaman. paling enggak Paling enggak, setahun itu kita lebih baik daripada Iya. setahun kemarin kita yang Iya. masih belum memulai apapun sebenarnya gitu ya. Misal dari hafalan 1 juz, masih 0 nih. Yang 1 mulai, emang sih 1 ayat gitu. Yang 1 nggak baca Quran sama sekali. Hmm. Mungkin awal kelihatannya berbeda dikit gitu. Iya. Lama-lama yang ini kesini. Makin jalannya waktu, makin kelihatan perbedaannya. Yang 1 tiba-tiba ini baca Quran nggak pernah, yang 1 lagi antum tiba-tiba udah sampai mana gitu kan. Udah 10 juz gitu. Jadi masalahnya gitu. Waktu tuh kalau kita konsisten, waktu makin hari akan makin mengarahkan kita bahwa kita tuh udah bertumbuh, berproses gitu. Iya. Jadi kita jadi kemana-mana Ustaz, nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Ya. Tapi bagus juga sih, maksudnya itu sebenarnya itu pengingat Ustaz, gitu. Justru itu pengingat sih sebenarnya. Tadi ngomongin Karena gini Ustaz, memang ada orang-orang ya yang memang dulunya misalnya pesantren, terbiasa dengan kegiatan pesantren, Iya. menghafal segala macam, pas keluar kan dunianya itu semua pasti tahu Ustaz. Iya, iya. Itu dunia yang berbeda. Iya. Ya kan? Benar. Setelah keluar dari kita liburan aja udah terasa banget kan. Benar. Balik dari liburan itu kan harus beradaptasi kembali. Iya benar. Tapi kalau dari pesantren ke rumah nggak perlu adaptasi itu kan. Maksudnya kayak Serius, benar. karena tapi untuk menuju sebuah kebaikan namanya adaptasi lagi tuh. Iya. Ya kan? Karena gini, saya akhirnya nangkap satu hal deh. Kayaknya di sini saya boleh nangkap satu hal. Kalau untuk sesuatu yang memang itu adalah kita, alamnya kita atau misalnya habitnya kita gitu ya. Itu kita tidak perlu adaptasi tuh. Ya, tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang lebih baik, Iya. perlu adaptasi lagi ya. Benar banget. Kayak kalau orang pulang dari sini, walaupun udah lama di sini pulang ke rumah gitu kan, dia nggak perlu adaptasi kan, Iya. memang habitnya begitu ya. Setuju. Tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang lebih baik, dia harus beradaptasi kembali Iya. gitu ya, karena ada paksaan mungkin gitu ya. Ini kan banyak Ustadz ya tadi ya, kayak mungkin yang udah biasa tadi menghafal Quran atau punya metode menghafal Quran gitu kan, yang tidak seperti di sini misalnya. Iya. Terus mereka yang para ini para santri yang sudah selesai ini kan pasti, tapi bentar. Saya mau nanya dulu Ustaz. Ini ntar bisa di-cut sih, gampang. Basically pesantren kan. Tiba-tiba ke Ar-Royah. Ar-Royah itu basically juga pesantren kan? Pesantren. Berarti Iya, kan kuliah sebenarnya sama. itu kan pesantren ketemu pesantren kan? Itu. Pesantren ketemu pesantren di usia yang menurutku itu Susah ya untuk pesantren nih. sebenarnya enggak, ya kan? Justru itu kan usia bahaya kan? Usia bahaya. Usia saat Iya, orang pada mau bebas kan. beberapa mau bebas kan? Karena tadi ya usia remaja menuju dewasa ini kan usia remaja lah kita sebut ya. Usia remaja ini kan banyak hal di kepalanya tadi ya, banyak hal yang pengen dicoba, banyak hal bikin penasaran segala macem gitu kan. Nah kan tadi yang biasanya di pesantren itu ketat, punya aturan ini itu segala macem. Saat tidak di pesantren, saat lepas itu di usia-usia remaja, teman-teman ini misalnya gitu kan, itu kan ada perubahan besar tuh. Iya. Nah, ada tips and trick nggak sih kira-kira? Iya. Kalau dari Ustadznya sendiri gitu, buat teman-teman yang di usia remaja
terus tiba-tiba harus harus masuk ke lingkungan dunia yang sesungguhnya, yang penuh tiada keterbatasan. Nanti tidak ada keterbatasan gitu kan. Beda sama di pondok kan. Semua dibatasin di pondok. Bahkan Ustadz sendiri waktu di Aroyah kan bentuknya pondok kan. Berarti artinya kan tetap ada batasan-batasan gitu. Nah, ini buat yang keluar kira-kira ada tips and trick nggak? Atau mungkin gini deh, atau punya kenalan nggak yang dulunya pesantren bagus segala macam terus tiba-tiba kok jadi gini sih temen gue? Banyak. Banyak. ada lah pokoknya gitu ya. Ada ya, tapi ada kira-kira kalau bisa ngobrol sama mereka atau sama temennya gitu, ada petua nggak? Atau mungkin sesama muslim saling mengingatkan, itu saya rasa bagian dari hak dan kewajiban sih. Anak rasa ini ya, kita juga harus mengapresiasi juga teman-teman yang tetap berusaha berislam gitu ya, megang prinsip di luar. Itu tuh anak nggak pernah mau merasa kita lebih baik gitu, segala macam, enggak gitu. Karena usahanya beda gitu. Betul. Belum tentu kita yang di dalam gini ketika ditaruh di luar kan kuat gitu. Ya kan, itu kan benar kan gitu. Betul. Jadi emang mungkin ada tahapan dan ujian masing-masing ya. Tapi tetap saya mau apresiasi kepada teman-teman yang udah masih di luar tapi tetap masih mau nanya, ini halal nggak sih gitu. Ini haram nggak sih? Ini halal nggak sih? Itu tuh pertanyaan itu tuh lahirnya dari iman gitu. Oh iya. Benar. Ini halal nggak sih? Ini boleh nggak sih? Itu tuh pertanyaan itu lahir dari iman gitu. Kalau nggak beriman nggak bakal nanya itu gitu. Atau ada kejenuhan dalam berbuat salah atau dosa gitu misalnya. Dan itu rasa dia takut melakukan yang haram itu artinya dia masih ada iman, walaupun mungkin secara amal kita lihatnya agak jauh gitu ya. Tapi itu masih ada iman. Dan walaupun padahal waktu dulu di pesantren begini, tapi sayang banget pas keluar jadi begini gitu. Tapi ya tadi ujian dinamika kehidupan gitu. Kadang-kadang ada orang yang udah ngerasa baik gitu. Yang paling bahaya itu kita ngerasa lebih baik. Dan Anda pernah dengar salah satu asar ya. Asar itu perkataan para ulama dahulu gitu ya. Dan ini maknanya tuh agak mirip dengan beberapa hadis gitu ya. Jadi barang siapa yang menghina atau merendahkan seseorang karena suatu dosa gitu, dia nggak akan meninggal sebelum terjerumus di dosa itu. Iya. Dan itu yang sering kali kita nih, misalkan yang orang yang di pesantren gitu. Kamu gitu pokoknya segala macam. Kamu bisa berbuat seperti itu. Iya, segala macam. Dan itu bentuknya merendahkan ya, bukan nasihat ya. Merendahkan kayak ngerasa lebih baik, itu bahaya, hati-hati gitu. Karena kejadiannya udah banyak gitu. Dan selalu berulang gitu. Kadang-kala tiba-tiba 10 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Kita coba lihat teman-teman sekitar kita. Ada yang dulu orangnya bandelnya minta ampun gitu. Tiba-tiba ngelihat sekarang punya mungkin masnya temen. Dulu nggak kebayang lah ini orang jadi apa nanti. Tiba-tiba sekarang dia semangat banget berbuat baik gitu ya. Jauh lebih baik daripada yang lain yang dulu bagus-bagus gitu. Nah, artinya kan dinamika kehidupan kayak gitu ya. Ya, tapi tidak bisa dilihat dari sekarang aja. Nggak beda sekarang aja gitu. Makanya kalau kata Rasul itu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya gitu. Iya. Nah, gimana caranya kita? Nah, kita sebagai yang misalkan alhamdulillahnya Allah kasih hidayah untuk lagi agak bagus nih gitu. Iya. Nah, Allah kasih rezeki di tempat yang seperti ini misalnya gitu ya. Artinya kayak gitu kita harus jaga. Kita jaga supaya apa? Ya Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik itu. Karena kan kita nggak tahu nih umurnya kapan nih. Betul. Nah, jadi salah satu motivasi kita untuk supaya tetap benar ya, itu ingat innamal a'malu bil khawatim, tergantung penutupnya nih. Ini kita lagi bagus nih. Ya usahain kayak gini terus supaya nanti tiba-tiba dicabut lagi bagus gitu. Masalahnya kalau kita mau nyobain, kadang-kadang mau nyobain kan, nyobain yang nggak benar-benar. Teman kita di situ udah terlalu jauh sih. Nyobain dikit lagi nyobain dicabut kan repot. Nah, itu yang salah satu yang pegang gitu. Jadi kayak kalau ada sih, yang penting kita punya prinsip ya. Selama kita Anda sering ngomong ke anak kelas 12 yang udah pada mau keluar gitu ya. Waduh. Anda sering ngomong aina matadhab tadzakar annakum muslim gitu. Annakum muslimun. Yeah. Jadi kemanapun kamu pergi ingat bahwasannya kamu muslim. Muslim itu ya sebenarnya muslim itu tetap asik gitu, santai aja gitu. Betul. Tapi tahu batasan. Muslim itu ya kalau azan ya sholat. Iya. Muslim itu ya kalau misalkan ada hal-hal yang haram ya riba yang nggak dideketin gitu. Betul. Karena Muslim itu kan berarti aslama yuslimu. Berarti kan menyerahkan diri patuh kemana?
Dan itu kan sifatnya kan tadi ya, Iya. Nabi kan pernah ditanyakan, akhbirni anil Islam. Berarti kan maksudnya ke Islam tuh ya, Iya. rukun Islam kan. Iya. Berarti muslim itu adalah orang-orang yang melaksanakan rukun Islam. Iya benar. Ya kan, nanti kalau mukmin, berarti itu lebih dalam lagi. Lebih dalam tuh. lagi. Karena orang-orang yang memfokuskan dirinya nggak cuma beribadah fisik Iya. gitu kan. Benar. Karena bentuknya iman kan. Iya, benar. Dan itu masuknya ke rukun iman kan. Iman, Berarti termasuk kalau di Quran itu apa namanya? Ala bizikrillahi tatma'innul Ma'innul qulub qulub, misalnya iya. gitu kan ya. Berarti kan itu bagian dari rukun iman nih sebenarnya. Iya. Zuhur berganti asar. Dan sekali lagi sob, gue bersyukur gue dapat kehormatan ngobrol sama mudir pondok pesantren, Bapak Dr. Tajuddin Pogo. Banyak juga orang yang tidak tahu tentang dunia pesantren sehingga apa namanya memelintir sebagian konteks yang dianggap kayak misalnya bersih-bersih masjid gitu kan. Misalnya santri kok orang belajar malah disuruh bersih-bersih gitu. Di era-era sekarang nama pesantren itu mulai diputarbalikkan itu secara fakta gitu. Dianggap memisahkan antara dunia dengan agama gitu kan. Di-up-nya hal-hal yang negatif gitu kan tanpa melihat sisi positif gitu misalnya. Yang jadi oknum mah beberapa pesantren, tapi nama pesantren itu dianggap ini mah kasusnya sama cuman nggak diungkap aja. Yang mengelola ini orang yang punya sanad Al-Quran. Tentu juga mengacu kepada ulama-ulama kita terdahulu karena ini adalah pewarisan gitu. Sanad itu kita tidak bisa istihad. Menjaga keaslian kemurnian Al-Quran itu harus ada sanad gitu. Memberikan fasilitas untuk makan santri itu harus layak gitu. Dan mereka tidak kekurangan gizi untuk bisa di-push untuk bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa kaji-kaji kitab gitu. Karena 24 jam itu memang diprogram untuk banyak hal gitu. Jadi jangan sampai sibuk dengan korengan, sampai sibuk dengan dengan penyakit. Orang tua nggak mampu gitu ya untuk masukin anaknya ke pesantren, terkendala biaya apa segala macam. Tapi hal apa Pak Yai yang bisa dilakukan sama orang tua untuk bisa tetap memandu atau mendidik anaknya ini siap dengan keadaan zaman sekarang Pak Yai? Karena salah satu yang membuat hancur orang itu adalah orang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya. Seperti Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf Masya Allah walaupun masih muda itu digoda oleh Miss Universe-nya Mesir lah waktu itu ya. Zulaikha kan, bisa terbayangkan lah ya. Istrinya itu, pejabat ya kan, kurang terawat dan kurang cantik apa gitu. Dalam Islam itu al-waqtu athmanu minadz dzahab. Jadi waktu itu adalah hidup kita memang ya, umur kita, ajal kita itu ya waktu kita diberikan oleh Allah untuk berkarya di dunia. Di sini wajib berbahasa Arab ya kan. Bahkan tadi orang lagi main apa segala macam aktivitas sehari-hari itu bahasa Arab. Kalau sampai ada orang yang bilang gini, mempelajari Al-Quran itu cukup dari terjemahan, misalnya kayak gitu.